Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Ustaz Al-Fadil, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabati sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kawan-kawan sekalian, sedikit sekelumit muqaddimah menyampaikan tentang dibalik dua buku saya. Yang pertama, buku Ini Dulu Baru Itu, dan yang kedua adalah buku Fikih Muamalah Kontemporer jilid 3 dan 4. Sambil menjawab mana jilid 2-nya gitu. Ya. Nah, kawan-kawan sekalian, yang pertama adalah Ini Dulu Baru Itu. Sambil kita menunggu tayangan dari panitia. Jadi, apa yang dimaksud dengan Ini Dulu Baru Itu? Sebenarnya hanya untuk menyampaikan bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat, oleh sahabat-sahabat sekalian. Saya dan kami gunakan istilah Ini Dulu Baru Itu. Nah, sebenarnya isi dari Ini Dulu Baru Itu adalah kombinasi antara fikih aulawiyat dan fikih muwazanah. Saya gabung dalam satu buku berjudul Ini Dulu Baru Itu. Nah, untuk menyampaikan ilustrasi tentang isi Ini Dulu Baru Itu, bisa dilihat di halaman kedua, misalnya tentang sahabat-sahabati yang masih di SMA dan baru akan melanjutkan perguruan tingginya. Mungkin banyak pilihan, jurusan apa yang dipilih, di mana kuliahnya. Boleh jadi pilihannya bukan antara yang ideal, tetapi pilihan-pilihan yang tidak ideal. Nah, itu masuk kategori mana yang dulu. Ini dulu atau itu dulu baru ini gitu. Nah, atau misalnya yang di sebelah kanan, tampilkan halaman kedua ya. Di kanan kita, nikah dulu atau S2 dulu. Jadi yang baru lulus S1 kira-kira pilihannya banyak. Mungkin salah satu yang harus dipilih adalah nikah dulu atau S2 dulu. Nikah sambil kerja atau S2 sambil kerja. Ini dulu atau itu dulu. Atau misalnya yang di bawah, ini bagi para ayah, para abi, kerja dekat istri tapi dengan gaji terbatas, atau jauh dari istri tapi gaji 2 kali lipat. Nah, mana yang dipilih kira-kira? Mana yang dipilih? Atau misalnya belanja di warung Pak Haji sesama muslim tapi kotor dan barang dagangannya terbatas. Atau belanja di supermarket milik orang lain, penuh kesantunan dan barang yang lengkap. Nah, atau misalnya beli rumah dengan cara kredit atau ngontrak bisa menabung. Atau mungkin bagi yang punya yayasan pendidikan, lihat di sebelah kanan bawah, menambah jumlah anak, kuantitas, atau mengokohkan kualitas lembaga pendidikan. Nah, itu contoh-contoh dari Ini Dulu Baru Itu. Nah, untuk memperdalam apa itu fikih aulawiyat dan fikih muwazanah, sahabat-sahabati sekalian, nah sesungguhnya dalam dapur fikih
itu ada beberapa jenis fikih. Yang pertama adalah fikih waqi. Jadi memahami, mengidentifikasi masalah yang ingin ditanyakan. Karena banyak sekali perbedaan pandangan antara para ahli fikih, bukan perbedaan qala Allah qala Rasul, tetapi perbedaan cara memandang. Misalnya tukar kado. Jadi tukar kado itu boleh jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang menurut saya perbedaan ketentuan hukumnya bukan perbedaan qala Allah qala Rasul, tetapi perbedaan cara memotret saja. Nah, ini namanya fikih apa tadi? Namanya apa? Fikih waqi. Jadi memotret peristiwa kejadian. Nah, di tahap ini kita harus tepat nih memotret supaya kesimpulan hukumnya jadi benar. Nah, yang kedua adalah fikih ahkam. Jadi fikih ahkam itu berisi boleh atau tidak boleh. Jadi kalau kita di lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, nah itu kira-kira fikih ahkam. Jadi kita ini boleh apa tidak boleh? Boleh bersyarat apa tidak boleh? Nah itu dia yang dimaksud dengan fikih ahkam. Nah yang ketiga adalah fikih maqasid. Fikih maqasid adalah bagaimana kita menerjemahkan pesan Allah dan Rasulnya sesuai dengan target Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sampai kesimpulan hukum itu jauh dari tujuan dan target yang punya syariat. Jadi walaupun para ahli ijtihad itu diberi pahala walaupun salah, tetapi fikih maqasid ini menuntut supaya kesimpulan hukumnya ini tidak jauh dari target yang punya syariat ini. Target Allah dan Rasulnya. Kemudian yang selanjutnya apa? Fikih aulawiyat. Nah inilah ini dulu baru itu. Jadi fikih aulawiyat itu pilihan di antara opsi yang bukan tidak boleh, bukan tidak baik. Jadi kita memilih pilihan-pilihan yang terbaik. Jadi opsi pertama, kalau pilihannya di antara pilihan yang baik, namanya apa? Kalau pilihannya di antara pilihan-pilihan yang baik, berarti istilahnya namanya apa? Yang sebelah kanan, fikih aulawiyat. Fikih aulawiyat. Nah, kalau pilihannya di antara pilihan-pilihan yang tidak ideal, itu namanya apa? Sebelah kanan. Kalau pilihannya di antara pilihan yang tidak ideal, namanya apa? Fikih muwazanah. Nah, kalau di layar berarti, nah ini sebelah kiri, fikih muwazanah. Fikih muwazanah. Jadi diulangi, kalau pilihannya di antara pilihan yang baik, namanya apa? Fikih aulawiyat. Kalau pilihannya di antara pilihan yang tidak baik, namanya apa? Ya. Jadi kata kuncinya kalau di antara tidak baik namanya muwazanah. Kalau antara yang baik namanya fikih aulawiyat. Nah, yang selanjutnya adalah fikih ma'alat. Nah, karena di depan saya ini wajah-wajah muda, boleh jadi sudah pernah membahas tentang tema ini. Nah, ada yang tahu tentang fikih ma'alat? Jadi fikih ma'alat adalah keputusan didasarkan pada pertimbangan jangka panjang. Jadi kalau kita punya surplus keuangan, nah ini keputusannya kita salurkan kemana bukan karena pertimbangan hari ini, hari Sabtu. Tetapi karena pertimbangan 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, tahun depan. Nah itu namanya adalah fikih ma'alat. Nah kemudian yang terakhir apa? Nah fikih dakwah ini adalah berarti
bagaimana yang kita tahu, bagaimana idealisme itu berubah jadi realitas. Jadi bagaimana yang seharusnya kita eksekusi, diimplementasikan di masyarakat. Jadi fikih ahkam dan sejenisnya itu kan idealisme. Nah, bagaimana merubahnya menjadi realitas? Nah, itulah dia yang dinamakan dengan fikih dakwah. Nah, kawan-kawan sekalian, mungkin waktunya sangat terbatas kalau saya selesaikan slide per slide, tapi kira-kira seperti itulah. Jadi lengkapnya seperti apa buku ini? Mungkin waktu yang membatasi kita tidak bisa saya jelaskan secara detail. Sahabat sekalian bisa membaca langsung isi buku ini, kaidahnya ada 40. Jadi apa kontribusi saya dari literatur kitab turos yang ada? Yang pertama, saya buat rumus-rumus praktis. Yang kedua, biasanya kan literatur turos itu syarat dengan penjelasan panjang. Di samping bahasa Arab, dia syarat dengan dalil, penjelasan panjang. Nah, kalau untuk diketengahkan untuk kita, nah mungkin terlalu berat. Nah, saya buat sederhana. Yang ketiga, saya buat lebih sistematis dari mulai pengertian. Jadi setiap kaidah itu ada pengertian, ada dalil, ada contoh. Untuk memudahkan teman-teman menjadikan itu sebagai payung, sebagai referensi untuk menentukan pilihan. Nah, itu tentang ini dulu baru itu. Nah, selanjutnya tentang fikih muamalah kontemporer. Jadi mungkin sahabat-sahabat sekalian sudah memiliki fikih muamalah kontemporer jilid 1. Belum? Jadi fikih, nah ini adalah kumpulan tulisan saya di Koran Republika selama 2018. Jadi secara umum pertanyaan yang ada di buku ini ada penanyanya sebenarnya, cuman saya samarkan. Jadi buku ini memuat pertanyaan-pertanyaan keseharian kekinian. Ya, seperti cashback hingga masalah-masalah yang boleh jadi sangat sederhana seperti beli 2 gratis 1 dan seterusnya. Nah, buku ini jilid 3 dan 4. Kenapa loncat? Jadi seharusnya ini sudah dipecah jadi 2, cuman memang tidak terkejar. Akhirnya mungkin akan menyusul ini menjadi 2 jilid. Nah, 2 buku ini adalah kumpulan tanya jawab di rubrik Koran Republika selama 2019. Jadi di sini ditambah ada fikih milenial tentang apa? Tentang nge-tweet, tentang selfie dan seterusnya. Fikih-fikih Ramadan milenial juga, tentang cashback e-money, e-wallet, tentang reseller, dropship, fikih-fikih muamalah kekinian. Di sini juga ada khusus fikih emak-emak yang memuat apa masalah-masalah kekinian yang dihadapi oleh emak-emak. Nah, contoh di atas selfie, medsos, update status, like, comment and share, wakaf hak intelektual. Jadi kalau teman-teman penulis atau punya karya film, nah boleh nggak diwakafkan? Padahal wakaf itu kan pokoknya harus tetap sustain, memberikan benefit yang berkelanjutan. Apakah itu terjadi pada hak intelektual? Wasiat lebih dari 1/3 untuk selain ahli waris boleh apa tidak? Just tip nih ibu-ibu boleh apa tidak? Sukuk tabungan, purchase order, bagi hasil, send alias back, berutang untuk umroh, rame-rame, nah boleh apa tidak? Bank syariah sesuai syariah apa tidak? Ini biaya tes masuk sekolah udah bayar 500.000, dipilih sekolah B, ternyata yang 500.000 angus, boleh apa tidak? BPJS kesehatan boleh apa tidak? Arisan, uang pelicin, bikin dokumen, ngurus ABCD, pakai pelicin, boleh apa tidak?
leasing syariah, dan ada sekian banyak, totalnya sekitar 100 masalah keseharian yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, apa karakteristik jawaban setiap pertanyaan ini? Ini yang pertama adalah membedah masalah kekinian dan keseharian. Jadi saya upayakan, walaupun saya membuka call center yang menjadi tempat bagi masyarakat untuk mengajukan pertanyaan, jadi setiap hari bisa sampai 60 pertanyaan yang masuk ke call center saya. Jadi kalau di antara hadirin ada pertanyaan yang terdelay sampai beberapa pekan, mohon maaf tuh, antriannya memang cukup panjang. Nah, di antara pertanyaan itu biasanya yang paling dialami oleh masyarakat banyak, kemudian kekinian, tidak berpotensi gaduh di publik, santun, itu yang saya tampilkan. Nah, yang kedua, yang halaman selanjutnya ya. Jadi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya selalu merujuk kepada literatur turos. Jadi kalau tafsir Qurtubi, Tobari, Baidawi, Syafi'i. Kalau hadis yang seperti Nailul Autor atau Subulus Salam, atau kitab-kitab referensi fikih Muqarrin, Al-Mughni, Al-Muhadzab. Nah, selain itu saya berikhtiar untuk merujuk kepada keputusan internasional yang common di dunia internasional, di Kuala Lumpur, di Islamabad, di Makkah. Karena kalau kita merujuk kepada otoritas fatwa internasional lebih aman, karena keputusan itu hasil dari ratusan para ulama. Beda kalau pendapat Pak Oni, pendapat si B, itu rentan potensi. Maka saya berikhtiar agar kalau ada kesimpulan itu merujuk kepada otoritas fatwa internasional. Nah, di dunia Islam ini ada 5 otoritas fatwa internasional. Yang pertama adalah Standar Syariah Internasional IOV di Bahrain sana. Nah, yang kedua adalah Lembaga Fikih Rabithah Alam Islami di Mekah. Yang ketiga Lembaga Fikih OKI di Jeddah. Yang ketiga Lembaga Fikih di Amerika Latin. Yang kelima adalah Lembaga Fikih di Eropa. Nah, alhamdulillah selama 2014 hingga 2018 saya mendapatkan amanah menjadi ahli syariah di Bank Negara Malaysia. Kami ber-12 berhimpun bersama para ahli syariah dari Timur Tengah ya, yang anggota juga dari lembaga-lembaga ini, sehingga saya bisa berinteraksi langsung, mendengarkan, bercakap, berbicara, berdiskusi, belajar bagaimana dia melafalkan A, B, C, D, E gitu. Nah, jadi kesimpulannya saya pikir aman kalau merujuk kepada otoritas fatwa internasional. Nah, saya juga biasanya merujuk kepada peraturan perundang-undangan supaya apa yang saya jawab itu tidak ngawang-ngawang di atas kertas, tetapi juga tidak memikirkan bagaimana yang terjadi dihadapi oleh masyarakat. Nah, yang ketiga, kombinasi dari hukum maqasid, muwazanah, dan adab. Jadi saya usahakan tidak hanya halal haram, tetapi juga adab. Misalnya sahabat-sahabat sekalian, kalau membaca tulisan saya tentang adab berutang, nah itu bukan tulisan fikih, itu tulisan adab sebagai seorang kreditur. Jadi kalau berumroh ya boleh-boleh aja, tapi saya sampaikan, kan umroh itu kan sunnah. Nah, sebagai sunnah, kalau mengikuti adab dan fikih ini dulu baru itu, jangan dulu umroh, selesaikan dulu pekerjaan domestik, SPP anak-anak, angsuran rumah, sebelum memilih keputusan umroh. Nah, kira-kira itu racikan dapur saya, dapur tulisan. Nah, berdasarkan potret, data, dan fakta. Jadi, kan orang bertanya, saya jawab. Nah, maka hitam, hijau, kuning jawaban saya tergantung saya mempersepsikan pertanyaan itu. Nah, maka memastikan bahwa saya tepat memahami pertanyaan itu menjadi sangat strategis gitu. Nah, oleh karena itu saya berikhtiar untuk membedah isi pertanyaan. Misalnya tentang pesan makanan melalui ojek daring, itu saya menyiapkan bahannya 3 bulan karena harus wawancara ke pabrik, karena tidak boleh kita berbicara A, B, C, D, E boleh dan tidak boleh atas gambaran yang gak jelas. Mendingan tunda dulu jawaban, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang terakhir, meluruskan, menghimpun, mengokohkan, memberikan solusi. Jadi kita tidak asal menyampaikan kata Allah dan kata Rasul,
tetapi bagaimana menghimpun, kalau ada yang bengkok-bengkok diluruskan, tidak dipatahkan. Bagaimana kalau memang kesimpulannya nggak boleh, yang boleh yang mana gitu. Kalau memang kesimpulannya nggak boleh, yang boleh yang mana, supaya kita memenuhi pesan Rasulullah, yassiru wala tu'assiru, halakal mutanati'un, halakal mutanati'un. Nah demikian sahabat-sahabat sekalian, pastinya presentasi saya ini tidak akan mewakili juga gambaran apalagi isi dari buku. Nah mudah-mudahan kita bisa menambah kekurangan ini di sesi tanya jawab dan selanjutnya bisa membaca buku masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.